Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 31 Mei 2025. Renungan kita adalah superioritas kasih Allah. Terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah firman yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman ini yang telah kami renungkan dalam beberapa hari ini, dan pada hari ini menjadi firman yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hampir bahkan pasti tidak dapat menemukan sebuah alasan yang dapat dikemukakan agar Allah harus mengasihi dunia. Tidak ada sesuatu yang layak dari dunia ini di hadapan matanya yang kudus. Dunia dengan segala keberdosaannya, kebejatannya, kerusakannya, pemberontakannya, dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang eksploitatif, egosentris, dan sebagainya, dan seterusnya. Tetaplah dunia yang dikasihi Allah. Mengapa Allah mengasihi? Jawabannya hanya ada di dalam dirinya, di dalam kasihnya. Kasih Allah sangat-sangat superior. Kasihnya tidak pernah dipengaruhi oleh kasih dunia agar ia mengasihi dunia. Kasihnya tidak membutuhkan saran dan pertimbangan dunia. Kasih dunia yang telah memapar setiap manusia, bahkan mempengaruhi ranah spiritual gerejawi, selalu akan dikalahkan oleh kasihnya. Kasihnya selalu mengcover kesalahpahaman, kesalah-terapan. Semua itu merujuk dan berbalik hanya kepada kasihnya semata. Kalau kita di dalam Dia, kita ada dalam kasihnya, maka seharusnya setiap kita sanggup untuk mengasihi dengan benar dan tepat. 1 Yohanes 4 ayat 15 hingga 21. Saudara, kalimat-kalimat yang baru saja saudara dengar yang saya baca merupakan sinopsis yang ditulis oleh Pendeta Jenny untuk kami berkhotbah dan juga menyusun gembala atau yang kita kenal dengan gemar baca Alkitab, materi saat teduh GBA kita. Yang menurut saya sudah sangat jelas terpapar dengan sangat baik. Dengan pemahaman ini kita seharusnya bisa memahami cerita-cerita, kisah-kisah yang kita renungkan dalam 6 hari yang baru saja lewat, yang seharusnya menghantar kita untuk membangun paradigma berpikir yang diubahkan. Karena kita adalah anak Allah, perwakilan Allah di dunia ini, maka kita seharusnya menghidupi kasih dalam iman kita. Kita menuntut orang lain terlebih dahulu mengasihi, barulah kita mengasihi, tidak menunggu orang lain mengasihi, barulah kita mengasihi. Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang mengasihi kita, bukan karena kita mengasihi terlebih dahulu atau kita punya sesuatu yang membuat Ia mengasihi kita, tetapi sesungguhnya karena Ia sendiri adalah kasih. Kasih yang bergerak dengan dan di dalam Dia untuk kita. Terpujilah nama Tuhan.
Berbahagialah setiap kita yang telah menerima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.